Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah, barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang pemfaktoran bentuk aljabar dengan sifat distributif. Kalian masih ingat ya kalau proses pemfaktoran itu adalah mengubah suatu bentuk menjadi bentuk perkalian, ya. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, misalnya ada bentuk jumlah yaitu AB plus AC, ini bentuknya jumlah ya. Nah, kalau kita mau faktorkan bentuk ini, maka bentuk AB ditambah AC itu diubah menjadi bentuk perkalian. Caranya kita gunakan sifat distributif yaitu AB plus AC. Baik AB maupun AC mempunyai faktor yang sama yaitu A. Maka faktor yang sama kita keluarkan dari tanda kurung, berarti A kali faktor yang tidak sama B dan C kita jumlahkan. Sesuai ini dijumlah, berarti B plus C. Nah, ini patokannya dalam memfaktorkan dengan menggunakan sifat distributif ya. Sekarang kita coba contoh yang pertama yaitu 2x plus 2y. Ini tentu saja bentuknya jumlah. 2x ditambah 2y. Akan kita faktorkan, berarti kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, baik 2x maupun 2y ini mempunyai faktor yang sama, yaitu 2. Maka 2-nya kita keluarkan dari tanda kurung, kali x plus y. Sehingga kalau dikembalikan kan 2 kali x hasilnya 2x, 2 kali y hasilnya 2y. Sifat distributif kan ya. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu 4a min 4b. Nah, ini sama, cuman ini kalau contoh nomor 1 itu penjumlahan, contoh nomor 2 adalah pengurangan. 4a dan 4b. Faktor yang sama adalah A, maka faktor yang sama keluar dari tanda kurung 4 kali yang tidak sama A dan B dikurangi ya, berarti 4 kali A min B. Kalau dikembalikan 4 kali A hasilnya 4A, 4 kali negatif B hasilnya negatif 4B, betul ya. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga misalnya yaitu 2P plus 6Q. Nah, sekarang perhatikan ini. 2 dengan 6 tentu saja tidak sama, seperti pada contoh 1 dan contoh 2. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Maka yang kita keluarkan adalah FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar. Berapakah FPB dari 2 dan 6? Nah, kita ulang kembali masalah FPB ya. Nah, 2 dan 6, FPB-nya adalah 2. Sebab 2 ini 2 dan 6 sama-sama habis dibagi dengan 2 dan 2 ini merupakan bilangan yang terbesar ya. Berarti 2 yang keluar dari tanda kurung kali, nah kalau yang keluar FPB kita harus hati-hati ya. 2 kali berapa supaya ketemu 2P? Berarti 2 kali P ya, 2 kali P hasilnya 2P, terus ditambah ya 2 kali berapa supaya ketemu 6Q, berarti 2 kali 3Q, sehingga bentuk faktornya adalah 2 kali P plus 3Q ya. Nah, sekarang contoh yang keempat yaitu 10K min 15L. 10K min 15L. Nah, ini seperti contoh nomor 3 ya. Ini 10 dengan 15 bilangannya nggak sama tapi punya FPB. Berapa FPB-nya? Yaitu 5. Maka 5 keluar dari kurung kali 5 kali berapa supaya ketemu 10K? Yaitu kali 2K. 5 kali 2K, 10K. Min 5 kali berapa supaya ketemu 15L? Yaitu kali 3L. Berarti 5 kali 2K, 10K. 5 kali negatif 3L,
negatif 15L. Benar ya. Terus contoh yang kelima, yaitu X kuadrat plus X. Nah ini ya, X kuadrat plus X. Kalian masih ingat ya cara menentukan KPK atau FPB kalau bentuknya berpangkat. Nah kalau KPK ambil pangkatnya yang paling besar. Tapi kalau FPB kita ambil pangkat yang paling kecil. Sekarang ini X kuadrat dengan X. Sama-sama X cuma pangkatnya yang berbeda. Maka FPB-nya ambil yang pangkatnya paling kecil. Yaitu ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Berarti yang keluar adalah X. Kali ya. X kali berapa supaya ketemu X kuadrat? Yaitu X kali X. Ya, X kali X pangkat 2. Plus X kali berapa supaya ketemu X, yaitu kali 1. Jadi kalau kita kembalikan X kali X kuadrat, terus X kali positif 1, positif X. Begitu ya. Kemudian contoh yang keenam. Contoh yang keenam yaitu 8X kuadrat Y min 16 X Y kuadrat. Nah ini ya, 8 dengan 16 FPB-nya adalah 8. Terus X kuadrat dengan X, FPB-nya adalah X, ambil yang pangkatnya paling kecil. Y dengan Y kuadrat, FPB-nya adalah Y, karena Y yang pangkatnya paling kecil ya. Nah ini berarti yang keluar dari tanda kurung adalah 8XY kali berapa supaya ketemu 8X kuadrat Y. Ini kan 8Y, 8Y. Ini masih X, ini padahal harus X pangkat 2. Berarti kurang X. Nah kalau dikembalikan ya, 8XY kali X hasilnya 8X kali X kuadrat Y. 8X kuadrat Y min 8XY kali berapa supaya ketemu 16XY kuadrat. 8 kali berapa supaya ketemu 16? Yaitu kali 2. Terus ini X-nya pangkatnya sudah sama. Ini Y-nya, ini pangkat 1, ini harusnya pangkat 2. Berarti kurang Y. Begitu ya. Kalau kita kembalikan 8XY kali X, 8X kuadrat Y. Cocok ya kan? Terus 8XY kali 2Y, 8 kali 2, 16, X gitu, Y kali Y pangkat 2. Sehingga bentuk faktornya adalah 8XY kali X min 2Y. Begitu ya. Satu lagi contoh yang nomor 7, yaitu 12 X pangkat 3 Y pangkat 2 Z ini ya. Terus ditambah 15 X Y kuadrat dikurangi 3 X kuadrat Y Z kuadrat. Begitu ya. Nah sekarang kita perhatikan. Kita lihat dulu bilangannya, ini 12, 15, 3. FPB-nya berapa? Yaitu 3. Sekarang variabel X, ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Pangkat terkecilnya adalah pangkat 1, berarti X. Terus Y-nya, Y kuadrat, Y. Pangkat terkecilnya adalah Y. Terus Z ini ada, tapi untuk suku yang kedua nggak punya faktor Z, ini ada, berarti Z nggak usah keluar ya. Berarti kali, nah sekarang hati-hati, 3XY kali berapa supaya ketemu 12X pangkat 3 Y kuadrat Z. Tentu saja 3 kali 4, 12 ya toh, berarti 4
X-nya ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 1, berarti kurang X pangkat 2. Terus Y-nya, ini pangkat 1, harusnya Y pangkat 2, berarti kurang Y. Dan ini belum ada Z-nya, padahal harus ada Z, berarti Z. Kita kembalikan sebentar. 3 kali 4, 12, ya. 12, terus X kali X kuadrat, X pangkat 3, Y kali Y kuadrat Z. Terus sekarang yang kedua, plus ya, 3 kali berapa supaya ketemu 15, yaitu kali 5 ya. Terus ini 15XY kuadrat, ini sudah X-nya, kemudian Y-nya ini masih pangkat 1, harusnya 2, berarti kurang Y. Min, ini sudah 3 kan, 3XY kali berapa supaya ketemu 3X kuadrat YZ kuadrat. Nah ini 3-nya sudah. Kemudian ini X, padahal ini harus X kuadrat, berarti kurang X ya toh. Terus ini 3XY, ini sudah ada. Terus ini apa? Z kuadrat. Gitu ya. Nah kita kembalikan lagi untuk yang terakhir. 3XY kali negatif XZ kuadrat. Positif kali negatif hasilnya negatif. 3X kuadrat YZ kuadrat. Ya, begitu cara pemfaktoran bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif. Semoga bisa kalian pahami dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.